bersih-bersih rumah yang terbengkalai. Saya tidak tahu rumah itu bekas orang bunuh diri. Tidur nggak begitu nyenyak. Ada mimpi tapi sekilas mau mimpi mancing, suruh ngambil undian. Saya kebagian nomor sekian, dibilangin sama majikan, wah ini keluar nomor katanya gitu, nanti keluar dipasangin. Berarti dipasangin sama majikan tembus katanya. Wow. Gitu. Habis masang pagi-paginya banyak yang nyuruh warga di situ. Suruh nginep lagi. Saya nggak mau. Spesialis gitu. Karena takut saya juga. Gitu. Apa yang saya penasaran kan biasanya kalau yang dapat nomor-nomor dari hal goib gitu biasanya kan suka kecelakaan atau misalkan uangnya hilang. Itu Bapak dapat kabar lagi nggak itu tentang majikan? Majikan begini. Di situ kan majikan punya traktor tuh jadi 4. Semuanya hilang. Tuh, iya benar. Ada yang nyuri. Yang kedua kena tipu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya masih di kediamannya Bapak Momo. Dimana di video sebelumnya saya menemui Bapak Momo, yang mana Bapak Momo ini adalah sosok orang yang berhasil mendapatkan uang dari bertapa. Sampai-sampai dia udah dibawa pulang teman-teman. Dia ambil sendiri uangnya, dimasukkan ke tasnya gede sekali. Cuman di akhir cerita uang itu ternyata hilang setelah ditinggal kencing. Entah seperti apa, setelah membawa uang tersebut Bapak Momo ini tiba-tiba pengen kencing dan tasnya itu ditaruh, dan setelah kencing uangnya itu tidak ada. Mungkin yang penasaran dengan cerita tentang Pak Momo berhasil mendapatkan uang bisa scroll dulu video Pak Momo sebelumnya. Nah, di konten kali ini Pak Momo kembali akan bercerita kisah nyata beliau di masa dulu. Dia pernah berhasil mendapatkan uang kembali dari menginap di rumah tua, di rumah bekas orang yang gantung diri. Ceritanya Pak Momo itu dikorbankan sama majikannya. Untuk cerita lengkapnya simak video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham. Dan tak lupa pula bagi penonton setia semuanya yang selalu melihat channel ini, mudah-mudahan digampangkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan diberkahkan hasilnya. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah di sini kita sudah bersama lagi dengan Pak Momo. Yang dimana di konten sebelumnya Pak Momo ini pernah bertapa dan pernah dikasih uang, yaitu berhasil dikasih uang satu atas mungkin oleh sosok makhluk gaib atau sosok siapa saya kurang paham juga. Dan pada konten kali ini jadi Pak Momo akan berbagi sedikit ceritanya kepada kita dan tentunya kepada penonton semuanya yang menonton video kami. Jadi Pak Momo ini pernah tinggal di salah satu rumah yang dimana rumah itu adalah bekas orang bunuh diri, dan katanya Pak Momo pernah dikasih nomor togel sampai tembus 4 angka, dan setelah nomor tersebut dipasangi itu katanya betul-betul tembus ratusan juta. Jadi ceritanya seperti apa sih Pak? Boleh berbagi sedikit ceritanya kepada kami dan para pemirsa yang menonton video kami. Silahkan Pak. Ya, rekan-rekan, saya dulu pernah kuli macul lah, kalau katakan gitu, kuli macul ke satu daerah. Di situ saya datang ke majikan ya. Tapi di situ disuruh bersih-bersih rumah yang terbengkalai, sudah lama tidak dihuni sama orang. Saya kan rumah kosong berarti rumah kosong. Saya tidak tahu di situ ada rumah itu bekas orang bunuh diri. Ya saya seperti biasa disuruh majikan untuk bersih-bersih, untuk menempati rumah itu. Saya mau karena saya tidak tahu apa-apa gitu. Berarti saya selama seharian sampai malamnya juga saya dikasih tempat tidur, tikar gitu, tikar tikar sama bantal, tidur di situ. Saya udah
tidur satu malam di situ. Nah, paginya saya ceritanya mau diberesin lagi di halaman. Nah, rumput-rumputnya yang udah tidak terurus lah gitu. Berarti itu sebelumnya Bapak nggak tahu itu rumah bekas pembunuhan, bekas bunuh diri? Nggak tahu. Jadi berarti tidur di malam pertama juga nggak ada apa-apa gitu? Nggak ada apa, nggak ya biasa-biasa aja lah. Saya nggak tahu ada apa. Nah, di paginya tuh semalam tidur ya yang kedengaran cuman ya biasalah, ada suara-suara malam gitu. Malam ada, saya pikir itu kucing apa suara koprak-koprak ya, koprak-koprak di wajan di pating dapur gitu. Begitu juga kan. Ya. Itu saya pikir kan kucing biasalah atau tikus mungkin gitu. Jadi nggak berpikir kemana-mana. Iya, iya. Nah, paginya saya beres-beres lagi di situ, ngumpulin ranting-ranting sampai bersih-bersih rumput. Nah, disuruh betulin pagar-pagar lah di itu. Sampai saya itu nggak berpikir apa-apa, ya udah beres, udah rapi, udah ini, ya malamnya suruh tidur lagi di situ. Ya saya kira itu buat saya penginapan saya gitu kan, untuk saya kerja di situ, di tempat lain juga mungkin tidurnya di situ kan, saya berpikir itu aja. Nah, di malam kedua saya lagi tidur, mau tidur, udah kedengeran kayak ada panci yang jatuh gitu, Lumbrang-lumbrang gitu. Nah, terus ada suara-suara kayak apa tuh, kucing berantem gitu, kayak apalah gitu di situ. Nah, tapi saya nggak berpikir apa-apa. Udah malam, saya udah kira-kira jam 12-an, saya lagi tidur nyenyak di situ, pakai lampunya juga lampu cempor lah kalau katakan, ya lampu, karena di situ rumah tidak dihuni udah lama, mungkin udah tahunan. Berarti banyak kelelawar di dalamnya, Pak? Ya udah dikatakan apa tuh, hampir itu rumahnya juga berlumut mungkin ya, Pak? Wow, udah ramat-ramat lah. Banyak ramatnya gitu. Ya banyak ramatnya, banyak sarang-sarang itu. Udah itu, cuman saya udah bawahnya udah bersih buat tidur gitu. Nah, ceritanya tuh malam itu udah kayak ada orang yang mau berantem, kayak orang jalan di lantai, di lantai. Terdengar suara seperti itu berarti. Brak-bruk gitu. Ya, tapi saya nggak goyah perasaan gitu. Ya nggak punya perasaan apa-apa. Polos aja gitu. Polos aja. Setelah itu paginya saya mau ke ladang, ada orang yang barengan sama saya mau ke ladang, nanya sama saya, Pak, katanya tidur di situ? Iya. Waduh, berani amat kata. Emang kenapa? Nah, dia bilang katanya di situ rumah bekas orang gantung diri katanya. Wah, baru saya agak merinding gitu, baru ngedengar itu agak merinding. Wah, masa? Saya bilang gitu. Ya, itu mah dijebak saya sebetulnya sama atasan, saya nyuruh kerja ya majikan yang nyuruh kerja. Katanya pas di ladang, majikannya tuh nanya, Bang, mimpi apa semalam tidur di situ? Nah, kami mimpi apa-apa? Ya benar. Ya. Nanti malam tidur lagi di situ ya, Pak. Oh, jadi nanyain nomor majikannya? Belum nanya nomor. Belum. Cuma nanya mimpi aja. Mimpi aja. Enggak mimpi apa-apa. Nanti malam katanya tidur lagi di situ. Ya mau di mana lagi? Di situ sama majikan ya di situ aja gitu kan.
Pada akhirnya saya udah merasa udah ada yang bilang itu tempat di jalan, bilang waktu mau ke ladang itu bilang bekas gantung diri. Agak minder gitu saya mau tidur di situ. Agak takut gitu. Ya agak takut gitu. Tapi ya apa boleh buat lagi karena itu disuruh majikan gitu kan, mau di mana saya tidur. Iya gitu. benar. Nah, di malam ketiga saya tidur. Nah, kata itu waktu saya makan dikasih tahu, Bang, coba kalau mimpi sini kasih tahu saya gitu sama majikan itu. Kalau mimpi kasih tahu saya mimpi apa gitu. Barangkali aja saya dapat nomor gitu. Nomor Kata warga sekitar itu berarti? bukan sama majikan itu. Majikan, oh, iya. Waktu saya makan dikasih tahu seperti itu. Kalau mimpi kasih tahu saya barangkali dapat nomor gitu. Barangkali aja dapat nomor. Ya saya pada akhirnya tidur di situ. Bayangan yang lain yang datang. Jadi tidur pun nggak begitu nyenyak karena Keinget terus gitu. keinget itu, kebayang. Wah, di sini bekas Bunuh diri. terus ada suara-suara, betul di situ kayak gimana lah gitu perasaan saya, takut ada, terus mau tidur di mana karena udah disuruh di situ. Akhirnya tidur pun nggak begitu nyenyak, cuman ya mungkin ada tidur nggak begitu nyenyak. Akhirnya ada mimpi tapi sekilas mau mimpi mancing. Oh, Bapak mimpi mancing. Mancing suruh mancing, suruh ngambil undian, saya kebagian nomor sekian gitu. Oh, dikasih nomor. Iya, berarti suruh ngambil undiannya sekian. Saya dibilangin sama majikan. Nah, dibilangin sama majikan, wah ini keluar nomor katanya gitu, nanti keluar nomor dipasangin. Tapi saya dipasangin nomor nggak tahu dibelinya dapat berapa, cuman saya dikasih uang. Ini cina kerja 2 hari, tapi saya nggak diupahin 2 hari. Ini 2 kali lipat dari 2 hari. Jadi setahunya semen itu saya. Berarti dipasangnya sama majikan tembus katanya. Wow. Gitu. Dapat berapa ratus juta apa katanya? Katanya mungkin sampai dia beli waktu itu beli traktor. Beli traktor 2. Berarti gede ya? Gede berarti. Tapi saya mah dikasih 2 kali lipat upah aja. 2 kali lipat upah. Yang kerja. dapat nomornya. Oh. Tapi bapaknya ngikut masang gitu? Enggak ngikut karena saya nggak tahu, nggak sepolos. Masih polos. Tahu, aman nih berarti. Nggak pengen ke situ, nggak tahu bahkan cara nomor gimana gitu. Cuman dia pas siangnya ya saya habis masang, paginya banyak yang nyuruh warga di situ. Suruh nginep lagi. Saya nggak mau gitu. Spesialis karena takut saya juga gitu. Nah, di situ. Tapi kan saya mah nggak masang, tapi katanya dapatnya itu gede gitu. Cuman saya diupahin sama itu dua lipat dari kerja saya gitu. Berarti sampai geger mungkin warga situ ya? Cuman tahu dari warga yang lain dapat gede gitu. Mantep ya. Waktu itu. Apa yang saya penasaran kan biasanya kalau yang dapat nomor-nomor dari hal goib gitu biasanya kan suka mohon maaf katanya suka kecelakaan atau misalkan uangnya hilang. Nah, itu Bapak dapat kabar lagi nggak itu tentang majikan? Majikan begini. Di situ kan majikan punya traktor tuh jadi 4. Waktu itu dibawa sama pekerja. Nah, yang dua dibawa ke tempat lain, yang 2 di tempat lokasi dia, di lokasi dia. Yang dibawa ke tempat lain itu semuanya hilang. Tuh, iya benar. Ada yang nyuri malam-malam. Nggak berkah berarti ya? Ya. Berarti itu uang hasil dari togel yang nomornya didapat dari goib. Ya, panas ya. Yang ke-1, yang kedua dia kan udah punya
kendaraan. Ceritanya kendaraan ini dipakai sama anaknya, kena tipu. Oh. Jadi dipakai sama anaknya narik gabah. Ada yang di jalan katanya nyuri, yang orang yang lain mogok. Yang itu dipakai sama temen anaknya. Akhirnya ada yang minjam mungkin nggak tahu gimana. Pokoknya kena tipu, mobil tuh. Traktornya yang 2 hilang, mobil hilang. Oh, jadi bukannya untung, jadi malah ketarik. Kejadian seperti itu. Nah, itu mungkin hikmah yang mungkin kita bisa ambil ya. Ternyata emang kalau hal-hal yang berhubungan dengan goib itu ya maksudnya dengan cara saya yang tidak benar, ya mungkin yang ada juga malah ketarik gitu. Ada risikonya ya. Itu nggak waktu, nggak sebulan habis dari menang itu. Dari dapat uang itu. Jadi traktornya dibawa sama pekerja ke tempat lain. Bawa kabur ya. Ya, di sana di sawah katanya ada yang ngambil. Dua-duanya hilang. Terus di hari kemudiannya mobilnya ada yang nyuri, ada yang nipu, kena ketipu. Dan mungkin kalau kata saya sih bukan dari togelnya sih, itu dari nipu Pak Mumu. Pak Mumu yang ditumbalkan, dikorbankan untuk mendapati rumah yang bekas bunuh diri ya. Sengaja dikorbankan buat nyari togel. Ya, mungkin itu karmanya kalau kata saya. Ya mungkin bisa dari itu bisa. Cuman kan umumnya kata orang juga kalau nomor yang didapatkan dari hasil uang kan berasal dari goib, itu biasanya suka terjadi apa-apa katanya, dan emang bener kebanyakan seperti itu gitu. Nah itu Bapak nggak kepikiran nyari nomor lagi itu waktu dulu? Waktu itu saya karena saya nggak tertarik dengan hal seperti itu karena tadi itu pernah saya ngalami, bukan saya yang ini, tapi ternyata orang yang nyuruh juga nggak bermanfaat pada akhirnya. Iya benar. Jadi takutnya yang dibeli hilang, yang sudah ada hilang. Ketarik gitu ya. Tertarik. Ya itu nipunya sama saya kan 2 kali mungkin kan. 2 kali yang sekalinya saya tidak dikasih tahu itu rumah bekas orang gantung diri, yang keduanya disuruh cari nomor, saya nggak dikasih tahu bahwa itu nomor. Ya udah Pak, terima kasih banyak. Ini kita udah banyak sekali hikmah yang mungkin bisa diambil dari cerita-cerita Bapak. Dan sebelumnya juga kita udah udah tahu bahwa Bapak itu pernah bertapa, dan mungkin teman-teman yang belum tahu kisah Bapak yang bertapa bisa di scroll dulu video sebelumnya ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan cerita ini bisa diambil hikmah sisi positifnya saja. Buang buruknya jangan diikuti. Ya Pak ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Bapak Mumu yang mana beliau itu pernah dikorbankan ya, pernah mungkin bukan ditumbalkan, dikorbankan, dan tidak dikasih tahu, disuruh menginap di rumah tua, rumah yang sudah tidak dipakai, rumah yang sudah terbengkalai, dan rumah itu pula pernah dipakai untuk gantung diri. Dan beliau sama majikannya sengaja disuruh tidur di sana untuk mendapatkan nomor. Nah, setelah pada akhirnya Pak Mumu tahu bahwa Pak Mumu dikorbankan untuk mendapatkan nomor, akhirnya Pak Mumu berhasil mendapatkan nomor, dan nomor tersebut dikasih ke majikannya, dan dan nomor tersebut dipasangin tembus teman-teman. Cuman pada akhirnya ya mungkin tadi bisa teman-teman simak, uang yang didapat dari hasil nomor, pasangan nomor, atau apalagi dari infonya dari gaib itu tidak benar. Yang ada harta yang majikannya itu kebawa ketarik atau kebawa hilang. Ya, ambil baiknya tadi tayangan video ini, buang buruknya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.